Desa Dadap Rejo, Kecamatan Jurrejo, dan ini kami berada di Dede Orchid, salah satu pelaku usaha untuk tanaman anggrek yang tidak saja sebagai produsen tapi juga sebagai penangkar benih untuk anggrek khususnya Dendrobium yang sebagian besar dibudidayakan dan dijual. Bisa kita lihat betapa indahnya dan betapa banyak varian yang sudah beliau hasilkan dari persilangan hibrid yang selama ini menjadi ketekunan dari Mas Dede. Cuma ada satu kendala, yaitu bagaimana kita bisa memasarkan anggrek tidak saja sebagai produk untuk dalam negeri tapi juga untuk pemasaran ekspor yang saat ini masih terkendala dengan berbagai regulasi dan aturan yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa melakukan pemasaran dari pengembangan anggrek yang sudah dilakukan secara berlanjut baik melalui hibridisasi maupun melalui kultur jaringan. Baik, kita akan bertemu langsung dan kita akan bertanya kepada Mas Dede. Beliau sebagai pelaku usaha dari Dede Orchid dan juga sebagai penyilang atau hibridisasi daripada tanaman bunga anggrek. Ya, kalau dari awalnya dari hobi. Nah, dari hobi ini kita tekuni, kemudian juga dulu waktu lulus itu kan juga masih sedikit krisis ekonomi, jadi cari kerja juga susah. Nah, dari situ kemudian setelah saya jalani beberapa tahun, nah ternyata anggrek ini punya potensi besar. Sebelumnya saya juga melihara suka hobi nanam tanaman lain, misalnya buah, dan juga ada bonsai dan tanaman hias lain. Tapi setelah berjalan sekitar 1-2 tahun, ternyata anggrek ini punya potensi besar karena harganya yang relatif stabil dibanding dengan tanaman-tanaman hias lain. Nah, dari situ saya beranggapan bahwa anggrek ini bisa buat investasi untuk masa depan. Harapan dari kami regulasi ini dipermudah agar sekarang ini kan sudah banyak petani-petani anggrek muda, petani-petani milenial anggrek ini sudah mulai berkembang. Bahkan kemarin itu ada beberapa utusan dari utusan organisasi anggrek dari Thailand, dari Singapura, dari Malaysia. Ketika datang ke sini, di sini banyak anak-anak muda. Hal seperti ini jarang sekali ada di luar negeri. Mungkin dalam beberapa tahun kalau tidak ada anak muda di bidang anggrek, mungkin juga pengangguran di sana bisa kalah bersaing dengan negara-negara lain. Dan di sini mereka lihat Indonesia itu berbeda. Nah, ini potensi yang sangat menarik, tinggal regulasinya aja bisa dipermudah sehingga teman-teman muda, petani-petani muda ini bisa mengekspor anggrek ke luar negeri. Nah, ini memang di Indonesia masih tergolong importir anggrek yang besar. Cuman kita punya kekhususan sendiri di mana anggrek-anggrek Indonesia ini dari silang-silangan anggrek orang-orang ini berbeda dengan anggrek yang ada di Singapura, berbeda dengan anggrek yang ada di Thailand maupun di Taiwan. Nah, potensi yang sangat besar dan peluang ini kalau bisa ditangkap dan dimaksimalkan mungkin jadi peluang usaha untuk petani-petani milenial yang akan datang. Ya, jadi dapat kita tarik dari apa yang kita berada di sini adalah kampung anggrek, Desa Dadap Rejo ya Mas Dede. Iya. Beliau mengembangkan tidak hanya untuk produksi anggrek, tapi juga banyak terkait ekonomi kreatif yang bisa memberdayakan masyarakat. Kalau nanti kita lihat pembibitan atau kultur jaringannya itu memberdayakan banyak masyarakat setempat. Ada juga semacam UMKM untuk membatik, dan itu dengan seni bunga anggrek. Ada juga pembuatan jerabah dan juga ada kafe juga ya Mas Anggrek, dan ada wisata kampung anggrek. Mau kemana lagi kalau bukan ke Desa Dadap Rejo di Dede Orchid. Tidak hanya itu, Mas Dede juga mengembangkan banyak plasma, hampir sekitar 120 plasma yang dibina untuk bisa melakukan budidayaan berkelanjutan anggrek nasional Indonesia. Ciri khas dari anggrek Dede Orchid adalah bentuknya yang mempunyai
mahkota atau kelopak yang sangat unik dengan kemiripan seperti keriting seperti itu, dan itu jenis anggrek dendrobium yang memang banyak beliau silangkan. Kita harus bangkitkan bagaimana anggrek nasional bisa berjaya di luar negeri, tapi juga kita harus menjaga bagaimana anggrek nasional tetap bisa berjaya di dalam negeri dengan plasma nutfahnya yang tetap kita jaga dengan lestari, namun juga keberlanjutan untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat. Dalam hal ini untuk petani anggrek kita bisa kita dukung untuk bekerja sama, lanjutkan ekspor dengan beberapa review regulasi yang memang tidak kita harus tentang, tapi juga kita harus sesuaikan dengan dinamika pemasaran luar negeri. Terima kasih, sampai berjumpa di kampung florikultura lainnya.